07/2018. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru yang bernama Galeri Natalia dari SD Negeri 2 SP Padang. Menurut Ibu, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Berikan alasannya. Oh, itu menurut saya kalau pendidikan SD sudah memakai kurikulum K13 itu per tahun. Dia dimulai dari kelas 1 dan 4 dulu di tahun pertama, kemudian di tahun kedua itu kelas 2 dan 5. Nanti di tahun ketiga baru seluruhnya memakai kurikulum 2013. Tapi sekarang sedang memakai kurikulum ke-13 di kelas 1, 2, 5 dan 4 dan 5. Oh, baiklah. Pertanyaan kedua yaitu, menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Nah, di sini saya harus menjelaskan dulu tentang KTSP. Bahwasanya KTSP itu adalah kurikulum yang bersifat desentralisasi ya. Dia itu kurikulum yang diwewenangkan langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi KTSP ini kan menyesuaikan kondisi geografis daerah tersebut, dia potensi alam daerah tersebut. Nah, yang mana tujuan kurikulum KTSP itu dia berpacu pada standar kompetensi lulusan siswa gitu. Nah, jadi kita sebagai pengembang kurikulum itu harus memahami betul kemampuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik kita gitu kan. Untuk implementasinya dengan kurikulum Merdeka Belajar gitu kan, ini sangat sesuai dengan kurikulum KTSP yang mana kurikulum itu standar kompetensi lulusan siswa itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, yang mana kemampuan peserta didik itu hanya sekolah yang tahu. Kita tidak mengejar ujian nasional yang diadakan oleh pemerintah pusat gitu kan untuk menentukan kelulusan siswa. Jadi untuk menentukan kelulusan siswa ini berada sepenuhnya dengan sekolah kan. Peserta didik itu hanya guru yang mengetahui. Ketiga itu, selaku guru, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Nah, kalau saya sendiri untuk permasalahan dalam kurikulum K13 ini, saya menentukan media pembelajarannya. Media pembelajaran ini kan di mana RPP K13 itu sudah tercantum dia medianya pakai ini. Bagaimana kalau misalkan di sekolah tersebut tidak punya fasilitas untuk yang memadai untuk menyiapkan media pembelajarannya? Jadi sedikit banyaknya saya mengubah dari RPP tersebut untuk mengubah dari fasilitas sekolah dengan media pembelajaran sederhana yang saya gunakan. Nah, jadi Bu, kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 itu apa, Bu, menurut Ibu? Kelebihan kurikulum K13 itu kalau pada siswa, jadi siswanya lebih aktif. Karena kan di kurikulum K13 itu ada banyak sekali model pembelajaran yang bisa diterapkan guru secara bervariasi kepada siswa gitu kan. Jadi dia siswanya kalau menggunakan pelajaran kontekstual, jadi siswanya berdiskusi, jadi siswanya kan lebih aktif bertanggung jawab, entah itu antara siswa dan guru atau siswa dengan siswa gitu kan. Jadi siswanya lebih aktif. Nah, jadi kalau untuk guru, guru juga lebih kreatif dalam menyiapkan pembelajaran, karena kan pembelajaran K13 ini ada sedikit banyak untuk SD ini adalah menggunakan tematik gitu. Jadi 3 pelajaran sekaligus digabungkan dengan satu tema gitu kan, satu tema. Jadi di sini guru berperan untuk lebih kreatif lagi dalam menyajikan pembelajaran ini kepada siswa.
Nah, jadi untuk kekurangan penerapan kurikulum K13 ini sendiri, dia kebanyakan menggunakan media yang menggunakan media TIK gitu kan. Jadi untuk guru-guru yang senior kadang dia susah dengan, apalagi peralatan untuk menyiapkan administrasi untuk RPP-nya itu bisa satu kali pertemuan itu 17 lembar kan, ada pemberatan menyiapkan administrasinya. Kalau menurut saya sih, untuk saya guru muda gitu kan, saya tidak merasa keberatan dengan ini implementasinya dengan menggunakan media TIK gitu kan. Saya sudah biasa gitu. Itu saja sih kendala kelemahan ini pada media pembelajaran, pada administrasi tadi. Oh ya, baiklah Bu. Terus pertanyaan yang keempat Bu, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK, pengaturan pendidikan karakter. Menurut Bapak atau Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Untuk PPK. Untuk PPK sendiri kita menerapkan model pembiasaan gitu. Nah, jadi setiap mau masuk kelas itu biasakan senyum gitu kepada guru, baris berbaris, masuk menggunakan masuk kelas itu kayak bersalaman gitu kan dengan guru. Terus pas di kelasnya kita berdoa bersama, itu kan menguatkan pendidikan karakter dalam segi agama gitu. Kita berdoa bersama, terus setelah itu kita menyanyikan lagu wajib nasional gitu kan, agar pendidikan karakter kita itu siswa sedini mungkin mencintai itu Indonesia gitu kan. Jadi dia biar tahu juga menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menyanyikan lagu mengheningkan cipta dengan nada yang tepat sesuai dengan nada lagu tersebut. Jadi apalagi kriterianya itu harus dipenuhi dari pusat apa? Kriteria dari pusat sih ada, cuma kita menyesuaikan dengan keadaan sekolah, yang mana pendidikan karakter sendiri itu kita sesuaikan dengan keadaan siswa di sekolah kita gitu. Baiklah. Terus Bu, pertanyaan yang kelima itu, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian, afektif, kognitif, dan psikomotorik, atau isi rapor pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Kalau saya sendiri itu saya mengikuti pelatihan K13 dan saya juga sudah punya sertifikat pelatihan K13. Ini sangat penting sekali kalau misalnya kita tidak mengikuti pelatihan. Jadi kita tuh untuk mengimplementasikan kurikulum K13 ini di kelas, jadi kita tuh kebingungan gitu. Jadi kalau dengan adanya pelatihan penilaian, jadi kan ini pelatihan bagaimana penerapan, bagaimana menggunakan media pembelajaran, bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran di kelas kan, yang afektif, kognitif, psikomotor tadi, dan juga raport siswa yang sudah melakukan Excel, kan, menggunakan aplikasi Excel. Itu memang sudah ada programnya. Saya sudah mengikuti dari Dinas Pendidikan OKI yang mengadakan. Baiklah Bu, pertanyaan yang keenam. Menurut Ibu, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk pengimplementasian kurikulum yang baru atau kurikulum Merdeka Belajar, terutama pada RPP 1P? Saya kira untuk kompetensi guru, saya kira cukup. Dikiranya untuk menerapkan RPP 1P itu, saya rasa dari K13 ke 1P itu lebih mudah. Saya rasa lebih mudah karena dari ribetnya membuat RPP K13 yang halamannya banyak itu menjadi satu lembar RPP itu, ini adalah kemudahan bagi guru.
Itu kan dijelaskan pada RPP 1P itu kita hanya menyebutkan hari, tanggal, materi, tema, kemudian tujuan pembelajaran, lalu langkah-langkah pembelajarannya saja. Saya kira itu lebih mudah diterapkan untuk sekarang, dan guru-guru juga semua pada siap. Tetapi sekarang sedang ada bencana coronavirus, jadi belum ada penerapan ini, masih menggunakan K13 itu di sekolah. Oh, baiklah. Pertanyaan nomor 7 itu, Bu, sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Nanti saya akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Saya akan sepenuhnya menggunakan media teknologi, itu media HP atau ini internet gitu kan, Google, atau media TV seperti sekarang di TVRI. Karena untuk penerapan apa nih modelnya, Penerapan model pembelajaran strategi teknik pengimplementasian di dalam kelas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini kan kita mengajak siswa itu untuk peka terhadap situasi sosial gitu kan. Kita harus melihat pembelajaran itu mengaitkan dengan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak hanya siswa dicekokin ilmu-ilmu juga dari buku, tetapi pembelajaran siswa itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka sendiri gitu. Nah, terus Bu, pertanyaan yang ke-8 itu, menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk dan bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penguasaan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Menurut saya itu memang efektif untuk penilaian dalam segi kognitif, afektif, psikomotor, yang memang ini pada akhirnya itu dikumpulkan dalam bentuk portofolio ya. Jadi tugas-tugas siswa, karya-karya siswa yang telah kita pelajari dari semester awal sampai akhir, mulai dari tes formatifnya hingga tes sumatifnya, kita itu kumpulkan dalam bentuk portofolio. Jadi tidak ada penilaiannya itu, dalam segi penilaian itu sangat efektif. Dan kalau hanya pun ada protes dari orang tua siswa, kenapa anak saya ini tidak juara gitu kan, jadi kita para guru itu sudah punya bukti dari hasil karya siswa selama pembelajaran tersebut dalam bentuk portofolio. Terus Bu, pertanyaan yang ke-9 itu, bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Kendala untuk pembelajaran SD sih, kita para guru bukannya langsung berhubungan dengan para siswa, karena para siswa juga tidak punya HP. Tetapi para guru itu kami membuat grup WhatsApp grup atau Telegram dengan orang tua siswa, wali murid langsung. Jadi kendalanya di sini kadang wali murid tersebut tidak mempunyai kuota gitu kan untuk melaporkan anaknya belajar. Tetapi di sini saya tekankan lagi untuk setiap hari SD di TPRI itu jam 8 pagi dia mulai belajar dari TPRI, dan ada pelajaran tambahan dalam segi ibadah gitu kan untuk orang tua. Jadi kita para guru menginstruksikan para orang tua apa yang harus dikerjakan oleh anaknya gitu kan, atau anaknya diajakin jadwal ibadah gitu kan. Nah, dalam segi kontekstual yang saya sebutkan tadi kan, ini pembelajaran pada era COVID-19 ini kita menyiapkan pembelajaran kreatif juga. Kita menginstruksikan orang tua gitu
mengajak anaknya untuk menanam bunga gitu kan, menanam bunga, terus mengamati bunga tersebut tumbuh, proses seminggu itu berapa panjang bunga gitu, mengajak siswa tersebut mengamati. Nanti kita orang tua murid itu melaporkan kepada guru kesehariannya. Nanti mulai dari jam 8 dia belajar melalui TVRI, bagaimana ibadah anaknya, terus anaknya diajakin ngaji, terus kalau sore-sore diajakin berkebun gitu anaknya. Nah, Bu, misalnya ada wali murid atau orang tua siswa itu tidak mempunyai HP atau kendala oleh sinyal, kuota itu bagaimana, Bu? Kita memaklumi daripada anaknya nangis-nangis gitu kan, untuk beli HP nih. Kita mau, sebenarnya anak-anak SD ini tidak tahu kalau mereka belajar di rumah dipantau oleh guru, karena kita kan berhubungan langsung dengan orang tua, wali murid gitu. Jadi anak-anaknya tidak tahu, jadi orang tuanya diam-diam ngefoto anaknya lagi belajar. Pokoknya anaknya itu dia arahkan untuk setiap harinya belajar. Untuk yang kendala HP, tidak punya HP, kami maklum saja, tidak harus ada laporan, karena memang kendala di sini tuh memang sinyalnya berat gitu, agak susah berkomunikasi. Untuk pertanyaan ke-10 itu, menurut Ibu dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RPP KTSP, K13 atau Merdeka Belajar One Pack? Berikan alasannya. Saya mulai bekerja dari mulai penerapan kurikulum KTSP ya. Jadi sekarang kurikulum K13. Jadi saya mengalami jadi kalau saya pelajaran lagi penjelasan dari Menteri kita untuk belajar merdeka, saya kira Merdeka Belajar ini lebih mudah diterapkan dan lebih bahagia lagi guru, bahagia gitu dalam mengajar. Anak-anak juga mudah memahami gitu kan, tidak terpacu dengan kompetensi yang kayak tadi, tidak mengacu dengan Jadi ini anak belajar dan ujian itu tergantung saya gitu, tergantung gurunya untuk menentukan kelulusannya gitu. Baiklah Bu, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Baiklah, jadi kesimpulan wawancara hari ini ialah dari pertanyaan-pertanyaan untuk guru, bahwasanya di saat pandemi virus COVID-19 ini yang kita ketahui sekolah diliburkan, tetapi nyatanya guru tetap melaksanakan proses pembelajaran melalui media, televisi, TVRI, atau daring. Tentunya pembelajaran ini telah diterapkan melalui kurikulum Merdeka Pembelajaran yang dicetuskan oleh Bapak Menteri kita, Nadiem Makarim, yang salah satunya menghapus UN. Nah, dan semoga dengan dampak pandemi ini, para guru lebih terbiasa lagi menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Baiklah, sekian wawancara dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.